Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari yang teduh ini, kita berjumpa lagi dalam program Morning Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saudara-saudara, sebelum kita memulai permenungan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kasih dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-Mu di pagi hari ini, ketika kami akan mengawali seluruh rangkaian kehidupan kami pada sepanjang hari ini. Kami datang berserah kepadamu. Kami datang memohon petunjuk Tuhan, agar supaya hari yang akan kami lalui ini dapat menjadi berkat atas kehidupan kami. Berkatilah firman yang akan kami baca, agar supaya menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk menuntun kami pada sepanjang hari ini. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau memenuhi apa yang Tuhan mau atas kehidupan beriman kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini tepat 17 Agustus merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Kita akan membaca Alkitab seturut dengan jadwal bacaan Alkitab GPIB, yaitu berdasarkan surat Timotius, surat yang kedua, Timotius pasal yang kedua, mulai ayat 14 sampai dengan ayat 19. Bacaan kita berbunyi demikian. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut namanya Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya mengajak kita untuk menyambut berkat Tuhan bagi perjalanan bangsa ini, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita boleh sampai pada titik ke-77 tahun. Ini semua berkat usaha perjuangan segala komponen bangsa, berjuang untuk menyatakan kebenaran, berjuang untuk mempersembahkan kehidupan yang terbaik bagi kehidupan semua orang. Saya kira ini seturut juga dengan visi dan misi hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Saudara-saudaraku, perjuangan untuk sampai pada masa yang akan datang, sebagai umat beriman kita bertolak dari kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh memiliki integritas di dalam memenuhi panggilan kehidupan yang dikaruniakan Tuhan. Integritas itu artinya berkata yang benar,
melakukan yang benar. Hidup berintegritas itu adalah menyatakan segala sesuatu baik adanya. Bebas dari segala keinginan dan kepentingan diri sendiri. Semuanya ditujukan bagi keberhasilan dan kebahagiaan hidup bersama. Integritas itu memiliki buah-buah kehidupan, di mana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, untuk kita menghindari dan menjauhkan hidup yang jahat, hidup yang merugikan orang lain. Kita diajak serta untuk memiliki keyakinan percaya dan mempersembahkan kehidupan yang benar dengan mau mengatakan kebenaran, bersikap jujur, memiliki ketulusan hidup, tidak berkata-kata bohong. Apalagi dunia kita sekarang ini sering sekali diperhadapkan dengan hoax, ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan kebohongan. Sudah barang tentu kemajuan satu bangsa tidak akan mungkin dapat bertahan dan sampai pada tujuan utama jika dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan ataupun ketidaktulusan hidup, apalagi sampai dengan mencela dengan menyatakan ujaran-ujaran kebencian atas nama kepentingan. Saudara-saudara, firman Tuhan secara nyata untuk kita mengalami kesucian, kekudusan hidup dengan menjauhkan kejahatan. Maka norma-norma kehidupan seperti ini akan menghantarkan kita dalam hidup bersama untuk mencapai tujuan, yaitu adanya keberhasilan dan kebahagiaan hidup. Kita mau mencapai kehidupan ini agar supaya damai sejahtera Tuhan itu semakin nyata. Dikatakan oleh firman yang kita baca pada hari ini, yang mengajak kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengerahkan segala sumber daya kita untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran kepada semua orang. Maka ini akan menjadi landasan yang akan memperkokoh kehidupan kita, memperteguh upaya kita untuk merawat kehidupan. Saudara-saudaraku, dengan mau mengatakan yang sebenarnya, ada istilah katakan ya terhadap yang benar dan katakan tidak terhadap yang salah. Maka kita juga diminta untuk mengimplementasikan segala wujud pelayanan kita dengan mau memiliki pola hidup yang berintegritas. Pagi kita ucapkan, sore masih kita ucapkan. Jangan sampai kita ucapkan pada pagi hari lalu sore lain. Ini yang disebut dengan orang predikat pagi sore. Berkata lain di pagi, lain pula di sore. Semua bermula daripada ketulusan hati, kejujuran. Ini yang menjadi pernyataan penting dari firman Tuhan. Mari kita bangun kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Ketika kita menyambut syukur 77 tahun, kita mau mengisi kemerdekaan ini dengan banyak ketulusan, banyak kejujuran, banyak kebenaran yang kita perjuangkan. Karena hanya dengan demikian kita dapat sampai pada tujuan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu kita senang untuk merawat kehidupan, memperteguh kehidupan yang menjadi orang lain, menjadikan hidup ini orang lain. Gereja
sesungguhnya ada bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi gereja menjadi gereja bagi orang lain. Mari rayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan mau membagi hidup, yaitu membagi ketulusan, membagi kejujuran, membagi kebenaran, melalui persembahan hidup, melalui tuturan kata kita, melalui pikiran kita, dan seluruh perilaku kita yang tertuju hanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudara, di tengah-tengah semangat kita melakukan pemilihan diaken dan penatua untuk periode yang baru, kita torehkan semangat untuk mari kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki semangat integritas, yaitu penuh dengan kejujuran, penuh dengan ketulusan, dan banyak kebenaran yang kita lakukan. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Merdeka! Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita dalam program Morning Call Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Semoga kita semua senantiasa dipenuhi oleh berkat dari Tuhan. Marilah kita sambut dengan berdoa bersama. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami, dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Engkau telah menyapa kami. Engkau berkati seluruh kehidupan kami pada sepanjang hari ini, ketika kami dapat berada dalam suasana peringatan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah seluruh aktivitas dalam menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI ini dapat semakin nyata, semakin semarak, baik itu di tengah-tengah persekutuan jemaat maupun juga di tengah-tengah masyarakat sekitar kami. Berkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami, kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, bahkan seluruh mereka yang berhak atas pengambilan keputusan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuhan berkati agar mereka pun semua bersama dengan gereja-Mu memiliki semangat hidup untuk membangun kehidupan bersama dengan semangat kejujuran, ketulusan, dan banyak kebenaran yang dilakukan. Semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah pelayanan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di seluruh wilayah pelayanannya, khususnya di tengah-tengah jemaat pelayanan dan kesaksian yang berada di pinggiran kota, yang berada jauh dari keramaian. Tuhan kiranya menolong mereka semua. Bagi para pendeta GPIB, pelayan firman dan sakramen, dan semua presbiter GPIB, Tuhan berkati semua dalam seluruh gerak layan mereka. Bahkan kami juga mendoakan, biarlah seluruh rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia ini akan mengakibatkan semangat bagi hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Biarlah kami semakin kuat di dalam kepulihan setelah masa pandemi COVID-19. Berkati semua komponen bangsa, komponen gereja-Mu, agar supaya kami hidup lebih berkenan kepadamu. Seluruh kehidupan kami pada sepanjang hari ini, kami menyerahkannya dalam pimpinan kasih dan setia Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kami, sumber kehidupan. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Merdeka! Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU
dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan Lansia Berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.